Selamat malam, selamat kita bertemu untuk malam pertama kumpulan umum selama 10 malam yang bermula pada malam ini. Tajuk yang ingin saya sampaikan malam ini ialah rahasia gulungan kitab zaman dulu. Apakah artinya ini bagi Anda masa ini? Ada sebuah cerita mengenai seorang lelaki bernama Mars yang mendapati dirinya tersenarai sebagai salah seorang pewaris harta kepunyaan makciknya. Wasiatnya berbunyi, untuk Stephen Mars tersayang, saya menyerahkan Alkitab keluarga beserta semua isinya dan semua harta saya yang tersisa. Hartanya yang tersisa hanya beberapa ratus dolar dan dalam waktu singkat habis. Mr. Mars kemudian menyimpan Alkitab itu di atas loting. Setelah itu, Mars menjalani kehidupan merana karena uang pensiunnya tidak sebegitu selama 30 lebih tahun lamanya. Akhirnya ketika dia berusia 90 tahun, dia memutuskan untuk hidup bersama dengan anaknya. Ketika dia sedang mengemas barang-barangnya, dia menemukan Alkitab yang dulu diwariskan oleh makciknya. Dan dia mulai membaca lembaran demi lembaran. Mas terkejut apabila didapatinya di antara lembaran Alkitab itu tersisip uang kertas yang berjumlah 5.000 dolar, satu jumlah yang besar pada waktu itu. Dia memiliki kekayaan hanya pada hujung jarinya jika hanya dia membuka Alkitab itu. Sedang penonton, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada kemungkinannya juga bahwa kita memiliki kekayaan di hujung jari kita. Jutaan orang percaya bahwa Alkitab merupakan buku terlaris yang pernah ditulis sepanjang sejarah. Mereka yakin bahwa Alkitab diwahyukan oleh Allah dan mengandungi panduan untuk mencapai hidup yang kekal. Ramai orang dari berbagai negara, bahasa, dan suku yang percaya bahwa Alkitab merupakan harta karun yang dapat mengubah kehidupan seseorang. Banyak juga orang yang penuh dengan keraguan serta memiliki banyak pertanyaan. Jadi, ada apa dengan buku terlaris di dunia yaitu Alkitab ini? Bolehkah dia dipercayai? Apakah buku tersebut menyatakan kebenaran? Apakah buku tersebut menyatakan semuanya dengan tepat? Ada orang mengatakan bahwa Anda dapat mempercayai Alkitab tanpa ada sedikit pun keraguan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Alkitab tidak dapat dipercayai. Siapa di antara mereka yang benar? Dan jawabannya sangatlah penting. Karena jika Alkitab itu benar, maka percaya atau tidak, hal itu menjadi satu masalah antara hidup atau mati. Jika Alkitab itu benar, nasib hidup kekal Anda bergantung kepada adakah Anda percaya serta menerimanya. Apa yang Anda percaya mengenai Alkitab akan mengubah segala sesuatu yang Anda percaya mengenai Allah. Hanya ada satu tempat di mana Anda boleh memperoleh gambaran yang jelas mengenai Allah, dan itu adalah di dalam Alkitab. Itu juga yang menjadi alasan mengapa Alkitab diberikan kepada kita. Alkitab menjelaskan kepada kita mengenai Allah yang tidak kelihatan, yang hanya dapat kita ketahui dengan membaca pekabaran yang Dia telah berikan melalui para nabinya dan anaknya Yesus Kristus agar kita dapat mengenali Dia. Mari kita lihat buku yang hebat ini yaitu Alkitab, yang juga disebut firman Allah, dan melihat adakah kita boleh memperoleh bukti bahwa Alkitab itu benar atau tidak, dan adakah Alkitab itu dapat dipercayai atau tidak. Alkitab bukanlah sekadar satu buku, tetapi merupakan satu perpustakaan buku-buku dalam satu sampul. Alkitab mengandungi 66 buku yang ditulis dalam kurun waktu yang berlainan oleh penulis yang berlainan dalam kurun waktu yang meliputi selama 1600 tahun. Ada 39 buku dalam Perjanjian Lama dan 27 buku dalam Perjanjian Baru. 55 orang yang berbeda-beda yang telah menulis buku tersebut. Namun kita menemukan keseragaman yang hanya dapat diterangkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa buku tersebut memiliki hanya satu sumber,
keseragaman ini terjadi, walaupun banyak di antara penulisnya yang tidak pernah bertemu satu dengan yang lain. Para penulis tersebut memiliki pekerjaan yang berlainan. Ada yang nelayan, ada yang gembala, ada yang raja, ada yang pegawai kerajaan, ada yang petani, ada yang pengkhotbah, ada yang negarawan, dan ada juga doktor. Mereka semua datang dari gaya kehidupan yang berlainan. Namun ada keharmonian yang sempurna di antara buku-buku yang mereka tulis. Satu keajaiban. Keharmonian ini hanya dapat dipahami jika kita menyadari bahwa Allah yang memberikan buku ini agar dia dapat menghubungkan atau menyampaikan keinginannya kepada kita. Petrus ada menulis, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Rasul Paulus menulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Alasan mengapa Allah menggunakan cara berkomunikasi seperti ini, yaitu berbicara melalui tulisan, adalah karena sistem komunikasi kita dengan Allah telah terputus oleh dosa. Ketika Allah dan manusia berjalan serta berbincang-bincang di Taman Eden, tidak diperlukan seorang nabi untuk menuliskan apa yang Allah hendak katakan kepada manusia. Namun ketika Adam berdosa, ia bersembunyi dari Allah karena rasa takut dan bersalah atas apa yang dia telah lakukan. Ketika Allah bertanya di mana Adam berada, dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, aku bersembunyi. Allah tidak dapat lagi berbicara muka dengan muka. Dia memilih untuk menyatakan kehendaknya kepada kita melalui para nabi dan akhirnya melalui anaknya Yesus Kristus. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada para hambanya, para nabi. Tuhan memberikan ilham kepada Musa untuk menulis buku Ayub dan juga 5 buku pertama dalam perjanjian lama yang disebut sebagai hukum Taurat. Hal ini terjadi sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu bangsa Israel telah bertumbuh menjadi satu bangsa yang besar dengan jutaan penduduk, dan Allah memerlukan cara untuk berkomunikasi dengan mereka, yaitu dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini merupakan hal yang tepat karena waktunya bertepatan dengan diciptakannya alfabet. Sekarang manusia dapat membaca 10 hukum Allah yang Allah tulis dengan tangannya sendiri dan buku hukum yang Musa tuliskan untuk Allah. Namun pertanyaannya ialah, apakah Alkitab itu benar dan dapat dipercayai sebagai apa yang Allah berikan? Sehingga tahun 1947, manuskrip yang kita miliki mengenai perjanjian lama hanyalah salinan dari tahun 900 tahun Masehi. Gulungan kitab Nabi Yesaya ditemukan sekitar tahun 125 sebelum Masehi. Gulungan ini telah dicetak ulang selama lebih 1.000 tahun sebelum gulungan aslinya ditemukan. Gulungan tersebut mengandungi buku Yesaya secara keseluruhan. Tuan Frederick Kenyon, salah seorang yang terkenal dalam bidang arkeologi dan merupakan presiden dari Sekolah Arkeologi Inggris, mengatakan, dalam satu bab yang mengandungi 166 perkataan, hanya ada satu kata 3 huruf sebenarnya yang dipersoalkan setelah 1.000 tahun disebarkan. Dan perkataan itu tidak mengubah arti dari perkabaran itu. Frederick Kenyon mengatakan seperti ini. Orang Kristen dapat memegang Alkitab di tangannya dan berkata, tanpa ada rasa takut maupun keraguan-raguan, bahwa ia memang firman Allah yang benar. Diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa ada yang hilang selama berabad-abad.
Tuan Kenyon seterusnya membuat pernyataan ini setelah menggunakan seluruh kehidupannya dalam meneliti bukti-bukti mengenai bagaimana Alkitab diwahyukan dan apa kesan dari caranya Alkitab tersebut diwahyukan. Para pengkritik Alkitab suatu abad yang lalu telah menemukan banyak alasan untuk meragukan Alkitab. Namun banyak di antara kritikan mereka telah dipatahkan oleh penemuan-penemuan para arkeologi. Sampai abad 19, sedikit sekali yang diketahui mengenai zaman purbakala, kecuali apa yang dituliskan oleh Alkitab. Sejarah purba sepertinya terkunci untuk selamanya di belakang tulisan bergambar yang aneh, yaitu tulisan gambar kuno Mesir. Karena tidak ada seorang pun di Mesir maupun di seluruh dunia yang dapat memahaminya. Kemudian pada tahun 1798, Napoleon memimpin pasukannya melakukan ekspedisi ke Mesir dengan 38.000 ahli tenteranya. Napoleon membawa 100 artis, ahli-ahli bahasa, dan para ilmuwan untuk membantunya lebih mengerti tentang sejarah di belakang dataran yang penuh dengan misteri itu. Di mana-mana mereka melihat tulisan-tulisan sejarah yang tidak dapat dipahami pada monumen-monumen dan dinding-dinding kuil. Napoleon dan para ilmuwannya bertanya-tanya mengenai pesanan apa yang tersembunyi di belakang tulisan bergambar tersebut. 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1799, penemuan paling penting dalam sejarah, penemuan arkeologi sampai pada saat itu ditemukan. Salah seorang ahli tentara Napoleon menemukan apa yang kita kenal sebagai batu Rosetta atau the Rosetta Stone, sebuah batu hitam yang panjangnya 122 cm dan lebarnya 76 cm, yang membuka misteri tulisan-tulisan bergambar serta membuka rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Saat ini, batu Rosetta ini tersimpan di museum di Inggris. Batu ini ditemukan dekat kota Rosetta dan padanya terdapat beberapa pesanan purba dalam 3 bahasa. Tulisan bergambar demotik Mesir dan Greka atau Yunani. Tentu saja para ilmuwan dengan mudah dapat menerjemahkan tulisan Greka. Tetapi tulisan bergambar merupakan satu kesulitannya tersendiri. Namun demikian, 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1822, seorang warga Perancis yang muda dan pintar yang bernama John Francois Champollion mengguncang dunia dengan kemampuannya memahami tulisan gambar yang ada pada batu Rosetta itu. Sehingga harta karun zaman purba Mesir itu terungkap bagi seluruh ilmuwan di dunia. Tetapi yang paling penting adalah sejarah Mesir yang sudah lama dilupakan. Sekarang memberikan bukti terhadap Alkitab. Tulisan pada batu itu membuktikan apa yang dikatakan oleh Alkitab benar adanya. Semakin banyak penggalian yang dilakukan oleh ahli arkeologi, semakin banyak bukti-bukti yang mereka temukan mengenai sejarah Alkitab dengan catatan sejarah dari peradaban zaman dahulu. Penemuan terbaru di Tel Marduk telah mengejutkan dunia arkeologi. Kota ini disebut Eblah di Syria dan merupakan masyarakat yang kaya dan maju yang terdiri dari 300.000 orang. Sebelum penemuan di banyak ilmuwan dalam bidang arkeologi yang begitu bersemangat bila ada penemuan. Tetapi lebih membahagiakan bagi para pelajar yang mempelajari Alkitab. Dalam satu ruang sekolah yang berhubungan dengan ruang istana, ada 14.000 tulisan dalam bentuk buku yang dibuat daripada tanah liat serta pecahan-pecahannya, yang terjadi sekitar 2.300 tahun sebelum Masehi. Catatan negara tertua yang diketemukan adalah catatan mengenai kerajaan Eblah selama lebih dari 1 abad lamanya. Beberapa ahli sejarah mempersoalkan mungkinkah bangsa Ibrani menciptakan satu bentuk tulisan pada zaman Musa. Sampai pada abad
ke-19 tidak ada bukti sejarah yang mengukuhkan hal ini. Namun potongan batu Eblah dan penemuan lainnya yang diketemukan jauh sebelum kehidupan Musa. Lebih daripada itu, para arkeologi telah menemukan perpustakaan jauh sebelum Musa ada. Batu Eblah menceritakan mengenai penciptaan dan air bah. Ada juga nama-nama dan tempat yang sama dengan yang ada dalam zaman Alkitab, yaitu Esau, Abraham, Israel, Sinai, dan malah Yerusalem. Namun yang benar-benar mengherankan adalah adanya dua nama dari kota dosa, yaitu Sodom dan Gomora. Sebelum penemuan dari batu-batu ini, tidak ada tulisan lain dalam sejarah yang ada selain yang ada di dalam Alkitab. Sehingga kota tersebut hanya merupakan kota khayalan sahaja. Namun banyak buku yang harus ditulis ulang oleh karena penemuan ini, selaras dengan nama-nama geografi sekarang ini. Beberapa pengarang harus mengakui bahwa buku Kejadian lebih dari sekadar buku yang mengandungi lagu-lagu gembala serta legenda-legenda. Penemuan di Eblah dan tempat-tempat yang lain membuktikan kesahihan Alkitab. Daud berkata, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan berkata dalam Yesaya 45 ayat 19, Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Orang mengatakan bahwa orang mati tidak dapat bercerita. Namun mereka boleh. Mereka boleh bercerita tentang hal-hal yang lebih menarik daripada fiction. Tamadun yang telah lama mati sekarang berbicara dari dalam kubur mereka, yang membuktikan serta mengukuhkan ketepatan serta kesahihan firman Tuhan. Sampai abad ke-19, beberapa ilmuwan percaya bahwa Ratu Semiramis yang mendirikan Babilonia. Namun dalam Alkitab, Daniel menuliskan apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar. Bukankah ini Babel yang besar itu yang telah kubangun? Daniel 4 ayat 30. Siapakah yang benar? Pada tahun 1899, Robert Caldwell memulakan penggalian di reruntuhan kota Babylon. Dia menggali puluhan ribu batu bata yang semuanya memiliki cap Raja Nebukadnezar dan diambil dari tembok dan kuil-kuil di kota itu. Sebuah batu yang berisikan segala sesuatu yang telah dicapai oleh Nebukadnezar juga ditemukan oleh para arkeologi di kota Babylon. Untuk itu, Raja berkata, Aku menguatkan pertahanan Esagila dan Babilonia, dan aku menyatakan kekuasaanku untuk selamanya. Alkitab menyatakan kebanggaan Nebukadnezar. Bukankah ini Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Catatan dalam Daniel 4 ayat 30. Prasasti rumah India Timur yang sekarang ini berada di London memberikan 6 kolom khusus untuk tulisan Babilonia yang menceritakan mengenai proyek-proyek pembangunan Nebukadnezar yang besar. Hal ini kembali mengukuhkan firman Tuhan. Misteri lain bagi para ahli sejarah adalah tidak adanya catatan mengenai Belsasar sebagai pemimpin Babylon. Alkitab menyebut Belsasar sebagai pemimpin Babylon yang melihat tulisan pada dinding pada satu acara jamuan makan malam. Apakah ini hanya merupakan ciptaan dari pikiran Daniel yang mengada-ngada? Sama sekali tidak. Nabonidus yang menggantikan Nebukadnezar telah memberikan tugas kerajaannya kepada anaknya Belsasar. Selagi ia pergi ke Temah di Arab untuk 10 tahun lamanya. Batu tulisan yang ditemukan oleh para arkeologi menceritakan bahwa kerajaan Babylon telah diamanahkan kepada Belsasar, ahli waris kerajaan. Ini yang tertulis. Dan kepada Belsasar, anak yang mulia, keturunan dari darahku, tempat pemujaan dewa dalam hatinya. Kiranya dia tidak berjalan dalam dosa.
Kiranya dia puas dalam kelimpahan hidupnya, dan kiranya kehormatan dewa yang agung tinggal dalam hati Belsazar, anak sulung kesayanganku. Dari buku God Speak to Modern Man, muka surat 154. Menarik bahwa dalam Daniel pasal yang terakhir kita membaca, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Pengetahuan akan bertambah tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan. Pengetahuan akan kesahihan firman Tuhan juga akan bertambah. Batu bata dan silinder, lembaran catatan dan naskah-naskah yang digali oleh ahli arkeologi membuktikan bahwa apa yang dikatakan Alkitab adalah benar. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, namun bukti lain yang sangat kuat dan sangat kukuh yang menunjukkan bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan adalah keupayaannya untuk menubuatkan masa depan dengan cara yang tepat. Allah berkata, akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahu dari mulanya hal yang kemudiannya dan dari zaman purbakala apa yang belum pernah terlaksana. Yesaya 46 ayat 9 hingga 10. Ya, selagi Allah tidak menarik kembali tirai waktu yang memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat masa depan, Ia menunjukkan kepada dunia bahwa Alkitab bukanlah sekadar sebuah buku. Lebih daripada itu, Alkitab adalah buku Allah. Sebelum Babylon mencapai kekuasaan dan kemuliaannya yang tertinggi, Alkitab telah menubuatkan kejatuhannya. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikkannya. Yesaya 13 ayat 19. Alkitab juga menubuatkan kekuasaan yang akan menunggang balikkan kerajaan yang agung ini. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Nama dari orang yang akan memimpin tentera yang akan berperang melawan Babylon telah dinubuatkan 150 tahun sebelum kelahirannya, dan juga yang akan ia gunakan. Inilah firmanku kepada orang-orang yang kuurapi kepada Kores, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Yesaya 45 ayat 1. Adakah nubuatan dari Alkitab ini yang disebutkan di dalam Yesaya itu telah digenapi? Tepat seperti yang tertulis. Dalam ruang Persia di Museum Inggris berdiri silinder Kores yang ditemukan di reruntuhan Babylon. Pada silinder tanah liat ini, Kores menceritakan mengenai penaklukannya. Ceritanya sangat tepat. Alkitab bukan sahaja meramalkan mengenai kejatuhan Babylon, lebih daripada itu, Alkitab berkata, dan Babel akan menjadi satu timbunan batu. Yeremia 51 ayat 37. Nabi Yesaya juga menulis, tidak ada penduduk untuk seterusnya, tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun dan burung-burung unta akan diam di sana. Hanya Tuhan saja yang dapat melihat masa depan serta meramalkan secara tepat nasib kota Babylon. Seorang pengembara bernama Austin H. Layard menggambarkan keadaan di Babylon purba sebagai berikut. Tumpukan-tumpukan sampah yang tidak berbentuk menutupi tanah yang luas. Tumpukan sampah yang terserak dan menyeramkan. Burung hantu dan burung gagak mencari makanan di antara reruntuhan. Ini di dalam buku Penemuan di antara Reruntuhan Niniwe dan Babylon halaman 413. Mengenai kejayaan Babylon yang dahulu, tidak ada lagi yang tersisa kecuali sebuah palang di pinggir jalan. Banyaknya sampah yang berserakan di reruntuhan Babylon purba merupakan bukti dari integriti serta bukti bahwa Alkitab ini diilhamkan. Kita setuju dengan para nabi. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jika Tuhan dapat dengan tepat meramalkan berabad-abad ke hadapan mengenai kerajaan purba yang di belakang, apakah kita boleh meragukan keupayaannya serta kebijaksanaannya untuk meramalkan secara tepat akan masa depan kita? Sama sekali tidak. Lebih daripada itu, nubuatan Alkitab memberikan kesempatan kepada kita untuk menarik kembali tirai kehidupan serta melihat ke masa depan melalui mata Tuhan, serta melihat penyelesaian yang Tuhan miliki untuk mengatasi masalah-masalah yang mengancam kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab lebih dari sekadar sejarah yang dapat dibuktikan, lebih dari sekadar fakta ilmu pengetahuan yang pasti, lebih daripada penggenapan nubuatan. Jika tidak demikian, maka tidak akan menjadi masalah apa yang manusia mau lakukan terhadapnya. Tema dari Alkitab, inti dari semua itu adalah apa yang terjadi di sebuah bukit di luar kota Yerusalem lebih dari 2000 tahun dahulu. Dan apa yang kita percayai mengenai hal ini sangatlah berpengaruh kepada kehidupan kita. Adakah anak Allah mati di kayu salib atau tidak? Adakah dia seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab atau tidak? Adakah Golgota itu satu fantasi atau satu fakta? Semua ini menentukan dan kita perlu mengetahuinya. Mungkin bukti terbesar mengenai apakah Alkitab itu seperti yang dikatakannya adalah kuasa dalam buku tersebut yang dapat mengubah kehidupan seseorang. Kuasa itu ada pada satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yesus berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku." Yesus sedang berbicara mengenai perjanjian lama karena pada waktu itu perjanjian baru belum ditulis lagi. Selagi Anda membuka halaman dalam perjanjian lama, Anda akan mendapati bahwa buku itu menubuatkan mengenai kedatangan Mesias, serta menceritakan mengenai misinya, yaitu kasih dan keselamatan. Yesus berbicara kepada murid-muridnya, "Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur." Perjanjian lama menubuatkan mengenai Kristus, dan perjanjian baru merupakan cerita kehidupannya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa Alkitab merupakan wahyu dari Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada dunia yang penuh pertentangan ini mengenai keadaan Bapanya. Itulah sebabnya Alkitab disebut sebagai firman Allah yang hidup. Alkitab membawa kuasa yang luar biasa kemana saja ia pergi, yaitu kuasa untuk mengubah kehidupan, mengubah karakter manusia, memberikan kekuatan kepada yang lemah, menguatkan orang yang kecewa, serta memberikan pengharapan kepada yang mau mati. Sepanjang sejarah, kuasa Alkitab untuk mengubah manusia telah dibuktikan berulang kali. Pemarah telah diubah menjadi pendamai melalui kuasa Alkitab. Orang-orang yang jahat, yang penuh nafsu berahi, telah diubah menjadi orang yang bersih dan suci. Para pemabuk telah dilepaskan dari kemabukannya, pencuri dari pencuriannya, dan penipu dari penipuannya. Dewasa ini Anda tidak perlu mencari jauh-jauh untuk mendapati para pembunuh sadis di dalam penjara yang telah diubah menjadi seorang Kristen yang bersyukur melalui kuasa pada Alkitab. Anda tidak perlu mencari jauh-jauh untuk mendapati perkawinan yang telah diambang perceraian, diselamatkan dan dipenuhi dengan kasih baru melalui kuasa Alkitab. Tidak seorang pun yang membaca Alkitab dengan setia pada setiap hari tanpa diubah oleh kuasa buku Allah ini. Dan jika Anda mengambil waktu setiap hari untuk membaca Alkitab, maka itu pun akan mengubah Anda. Yesus menggunakan waktunya untuk mengubah orang. Itulah inti dari agama Kristen. Dan itu juga yang merupakan inti di dalam Alkitab dan rahasia
dari kuasanya. Yesus mengetahui kuasa apa yang dapat mengubah manusia. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah bersama kami. Kiranya pelajaran pada malam ini membawa kami untuk lebih memahami bahwa firman Allah di dalam Alkitab adalah satu pernyataan tepat tentang Allah yang boleh membantu kami menjalani satu kehidupan yang lebih baik sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.